Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, adalah Khalid bin Walid. Dilahirkan kira-kira 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Dia adalah anggota suku Banu Makhzum, suatu cabang dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Walid dan ibunya bernama Lababah. Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah, bibi dari Khalid, adalah istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan kekeluargaan, yakni saudara sepupunya. Pada suatu hari, pada masa kanak-kanaknya, kedua saudara sepupu ini main adu gulat. Khalid dapat mematahkan kaki Umar. Untunglah dengan melalui satu perawatan, kaki Umar dapat diluruskan kembali dengan baik. Ayah Khalid yang bernama Walid adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Dia sangat kaya. Dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat-sangat mendalam. Bahkan sekali 2 tahun, dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Dan pada masa ibadah haji, dia memberi makan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Pada suatu ketika, orang-orang Quraisy hendak memperbaiki Ka'bah. Namun tidak seorang pun yang berani meruntuhkan dinding-dindingnya yang tua itu. Semua orang takut kalau jatuh dan mati. Melihat suasana seperti itu, lalu Walid maju ke depan dengan bersenjatakan skop sambil berteriak, "Oh Tuhan, jangan marah kepada kami berniat baik terhadap rumah-Mu." Maka dengan begitu pula, Nabi pun pernah mengharap-harap dengan sepenuh hati agar Walid masuk Islam. Harapan ini timbul karena Walid seorang ksatria yang berani di mata rakyat. Karena itu dia dikagumi dan dihormati oleh orang banyak. Jika dia telah masuk Islam, maka sudah bisa dipastikan ratusan orang akan mengikutinya. Dan dalam hati kecilnya, Walid pun merasa bahwa Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah. Dia pernah mengatakan secara jujur dan terang-terangan bahwa dia tidak bisa berpisah dari keindahan dan kekuatan ayat-ayat suci itu. Dengan ucapannya yang terus terang ini memberikan harapan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Walid akan segera masuk Islam. Tetapi impian dan harapan ini tak pernah menjadi kenyataan. Kebanggaan atas diri sendiri membendung bisikan-bisikan hati nuraninya. Dia takut kehilangan kedudukannya sebagai pemimpin bangsa Quraisy. Kesangsian ini menghalanginya untuk menurutkan rayuan-rayuan hati nuraninya. Sayang sekali, orang yang begini baik akhirnya mati sebagai orang yang bukan Islam. Suku Banu Makhzum mempunyai tugas-tugas penting. Jika terjadi peperangan, Banu Makhzumlah yang mengurus gudang senjata dan gudang tenaga tempur.
Suku inilah yang mengumpulkan kuda dan senjata bagi prajurit-prajurit. Tidak ada cabang suku Quraisy yang lain yang bisa lebih dibanggakan seperti suku Banu Makhzum. Ketika diadakan kepungan maut terhadap orang-orang Islam di lembah Abu Thalib, maka orang-orang Banu Makhzumlah yang pertama kali mengangkat suaranya menentang pengepungan itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita tidak banyak mengetahui mengenai Khalid bin Walid pada masa kanak-kanaknya. Akan tetapi, satu hal kita tahu dengan pasti, bahwa ayahnya adalah merupakan orang berada alias kaya. Dia mempunyai kebun buah-buahan yang membentang dari kota Mekah sampai ke Taif. Kekayaan ayahnya ini membuat Khalid bebas dari kewajiban-kewajibannya. Dia lebih leluasa dan tidak usah belajar berdagang. Dia tidak usah bekerja untuk menambah mata pencaharian orang tuanya. Kehidupan tanpa suatu ikatan memberi kesempatan kepada Khalid mengikuti kegemarannya. Kegemarannya ialah adu tinju dan berkelahi. Saat itu pekerjaan dalam seni peperangan dianggap sebagai tanda seorang kesatria. Panglima perang berarti pemimpin besar. Kepahlawanan adalah satu hal yang terhormat di mata rakyat. Ayah Khalid bin Walid dan beberapa orang paman-pamannya adalah orang-orang yang terpandang di mata rakyat. Hal ini memberikan dorongan keras kepada Khalid bin Walid untuk mendapatkan kedudukan terhormat seperti ayah dan paman-pamannya. Satu-satunya permintaan Khalid ialah agar menjadi orang yang dapat mengatasi teman-temannya di dalam hal adu tenaga. Sebab itulah dia menceburkan dirinya ke dalam seni peperangan dan seni bela diri, malah mempelajari keahlian mengendarai kuda, memainkan pedang dan memanah. Dia juga mencurahkan perhatiannya ke dalam hal memimpin angkatan perang. Bakat-bakatnya yang asli ditambah dengan latihan yang keras telah membina Khalid bin Walid menjadi seorang yang sangat-sangat luar biasa. Kemahiran dan keberaniannya mengagumkan setiap orang. Pandangan yang ditunjukkannya mengenai taktik perang sangatlah menakjubkan bagi setiap orang. Dengan gamblang orang dapat melihat bahwa dia akan menjadi ahli dalam seni kemiliteran. Dan itu sudah tampak dari sejak masa kanak-kanaknya. Dia memberikan harapan untuk menjadi ahli militer yang sangat luar biasa dan sangat profesional. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah sekelumit kisah tentang sahabat Khalid bin Walid. Akhir kata, semoga apa yang saya sajikan ini ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.